Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah komunikasi antar budaya. Kita lanjutkan kelanjutan dari episode 1 ya, minggu lalu. Terakhir materi yang saya sampaikan minggu lalu adalah tentang faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Saya di situ sudah menjelaskan bahwa faktor terjadinya komunikasi antar budaya itu ada dari mobilitas, ekonomi, teknologi, imigrasi, politik, yang terakhir ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan kembali. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, tetap di rumah bagi yang memang bekerjanya sudah work from home. Tapi bagi yang misalnya yang sudah tidak work from home, masih bekerja secara normal, saya harap teman-teman tetap menggunakan masker sebagai alat pelindung diri ya. Kemudian juga tetap menjaga kebersihan diri sendiri. Oke teman-teman, dari kelanjutan di minggu ini, episode 2 ini, saya ingin menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Oke, komunikasi lintas budaya yang efektif atau hambatan dan cara mengatasinya. Di minggu lalu di episode 1, hambatan-hambatan sudah saya jelaskan tetapi tidak secara spesifik. Saya di sini ingin menjelaskan secara spesifik hambatan-hambatan komunikasi antar budaya itu, untuk hambatan lainnya itu apa. Tapi di sini untuk mendapatkan suatu komunikasi antar budaya atau lintas budaya yang efektif, pastinya harus adanya keseragaman pesan, kemudian keseragaman dari inti permasalahan yang ada. Jadi nggak bisa kita melakukan komunikasi tanpa ada persama persepsi dari lawan komunikasi kita, yaitu komunikan kita. Pastinya di dalam komunikasi antar budaya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa walaupun ada perbedaan dari latar belakang budaya, latar belakang asal usul, latar belakang masa lalu, dan lain sebagainya, itu tetap harus menyamakan persepsi dulu agar komunikasi berjalan secara efektif. Oke, di sini seperti yang teman-teman bisa baca bahwa komunikasi lintas budaya atau cross cultural communication adalah bidang studi komunikasi yang memandang bagaimana manusia yang berbeda latar belakang budaya. Kemudian juga lintas budaya juga di sini adalah studi yang berakal dari studi antropologi budaya. Titik berat komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai macam budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya juga merupakan pintu gerbang agar dapat memahami komunikasi. Di sini komunikasi itu tidak hanya antara budaya saya dengan budaya orang lain, tetapi budaya saya dengan budaya berbagai macam budaya orang lain yang kemudian kita bisa memahami dari budaya-budaya yang ada di masyarakat pada umumnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana hambatan komunikasi lain dalam komunikasi antar budaya. Oke, hambatan lain dalam komunikasi antar budaya adalah yang pertama adalah keanekaragaman dari tujuan. Pastinya di dalam komunikasi setiap komunikator menginginkan tujuan-tujuan komunikasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan sesuai dengan latar budayanya. Tetapi di sini hambatannya adalah bagaimana keanekaragaman itu sehingga membuat alasan orang untuk berkomunikasi menjadi sulit, karena dengan begitu banyaknya budaya yang berbeda-beda, persepsi kita terhadap budaya orang lain menurut kita salah, tetapi kemudian menurut dari budaya lain itu benar, itu menjadi salah satu hambatan, sehingga keanekaragaman dari berbagai macam budaya membuat menjadi satu hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme di sini bagaimana cara seorang komunikator atau si pembawa pesan memandang rendah budaya lain atau menganggap remeh, kemudian menganggap sesuatu hal budaya orang lain itu tidak benar. Itu yang menjadi hambatan, bahwa tidak adanya persamaan persepsi di dalam komunikasi sehingga membuat budaya-budaya asing itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik atau tidak benar, tidak patut untuk ditiru dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat salah satu hambatan dalam komunikasi antar budaya.
Yang ketiga, tidak adanya kepercayaan karena sifatnya yang khusus. Di sini komunikasi antar budaya merupakan peristiwa pertukaran informasi yang peka terhadap kemungkinan terdapatnya ketidakpercayaan dari pihak terlibat. Karena tidak adanya kepercayaan, kemudian tidak memiliki persamaan persepsi yang sama, membuat salah satu hambatan di dalam komunikasi juga menjadi sulit ya teman-teman ya. Karena di dalam suatu hubungan yang efektif itu harus adanya rasa saling percaya, adanya persamaan persepsi, adanya persamaan inti pesan, sehingga terjadinya timbal balik yang positif. Itu yang membuat hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak akan terjadi karena tidak adanya kepercayaan dalam berkomunikasi. Yang keempat, penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Penarikan diri dari komunikasi ini bisa kita ambil dari urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, kemudian begitupun dengan sebaliknya, sehingga membuat mereka menarik diri karena mereka tidak mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan atau budaya yang berbeda menurut dia, sehingga karena ketidakketertarikan, bisa juga karena ketidakmampuan dia untuk bisa bergaul atau bergaul di dalam budaya orang lain, sehingga dia berusaha untuk menarik diri atau menghilang dari komunikasi yang terjadi. Itu juga bisa menjadi salah satu hambatan. Dan yang terakhir, tidak adanya empati. Saya di sini ingin menjelaskan secara detail kenapa sih di dalam komunikasi budaya itu harus adanya empati. Karena di dalam empati itulah terjadinya persamaan persepsi, adanya kepercayaan kita terhadap orang lain. Karena tidak adanya empati, maka hambatan yang terjadi itu akan menjadi sesuatu hal yang signifikan ya teman-teman, karena membuat mereka tidak lagi percaya terhadap budaya orang lain, tidak mau tahu terhadap budaya orang lain. Oke, di sini saya ingin menjelaskan uh, hambatan kenapa kita harus berempati, kenapa timbulnya rasa tidak empati terhadap di dalam berkomunikasi antar budaya. Oke, beberapa hal yang menghambat empati. Yang pertama, teman-teman bisa baca. Satu, fokus terhadap diri sendiri secara terus-menerus. Dengan kita fokus terhadap diri sendiri, kemudian tidak mau percaya uh, uh, terhadap orang lain, tidak ada yang kepercayaan terhadap orang lain, sehingga membuat hambatan komunikasi menjadi tidak efektif. Kita fokus terhadap diri sendiri, kita terus membanggakan dengan apa yang kita miliki, mempersepsikan bahwa pernyataan diri kita, budaya kita adalah benar. Itu yang sebenarnya menghambat kenapa komunikasi antar budaya ini tidak berjalan secara efektif ya teman-teman. Yang kedua, pandangan stereotip mengenai ras dan kebudayaan. Contohnya kita tidak percaya terhadap budaya, misalnya ini ya, bukan saya membeda-bedakan ras, contohnya misalnya budaya ras Hindu atau Chinese yang menurut kita, menurut ajaran agama kita, kebudayaan mereka itu seperti menyembah patung atau berhala, menurut di dalam ajaran agama kita itu tidak baik atau tidak boleh. Tetapi menurut ajarannya mereka, sesuatu hal ras dan kebudayaan merupakan sesuatu hal budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sehingga membuat agama disinilah yang bisa menyebabkan ketidakadanya empati dari satu individu kepada individu lain, atau seorang komunikator sebagai pembawa pesan tidak mau berempati terhadap orang lain karena adanya pandangan-pandangan perbedaan ras dan kebudayaan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas, atau orang tertentu. Karena kurangnya pengetahuan terhadap kelompok atau kelas status sosial, sehingga mereka kadang-kadang tidak pernah mau bergaul atau di dalam satu kelompok tersebut, sehingga mereka membatasi bahwa saya memiliki kelompok atau kelas atau kasta yang tinggi, saya tidak mau bergaul dengan kasta yang rendah atau golongan yang rendah. Itu menjadi sebagai penghambat komunikasi antar budaya, salah satunya. Yang keempat, tingkah laku yang menjauhkan orang mengungkapkan informasi. Di sini seperti contohnya adalah menutup-nutupi informasi yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga tidak adanya informasi yang ada yang seharusnya disampaikan, tetapi kemudian tidak disampaikan karena mereka tidak mau budayanya
budayanya atau